Malam hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah sinopsis yang kita ambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Bisa dibacakan, silakan. Matius 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan para ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengar pembahasan ini, pembacaan ayat-ayat ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah-khotbah saya di tempat ini berurutan, kronologis. Saya tidak pernah membahas atau berkhotbah dari satu ayat, dua ayat, terpisah-pisah gitu ya. Tujuannya jelas. Saya mau menyampaikan firman Allah yang murni, semurni-murninya. Tetapi kalau ayat di kitab A, lalu disambung di kitab B, lalu disambung di kitab C, comot, ini beresiko bias, beresiko cocokologi. Tetapi kalau satu paragraf, satu fragmen dibaca sesuai konteks, ini lebih kokoh dalam pemahaman, lebih murni, lebih apa adanya gitu ya. Tujuannya itu Bapak Ibu. Pendeta terbiasa ngomong apa aja, kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saya tidak mau. Ya, sejak awal saya jadi pendeta punya niat, kepingin memahami Alkitab ngomong apa, sebelum dielaborasi, sebelum dikembangkan oleh tafsir-tafsir pendeta. Jadi apa adanya saja, itu bukan hal mudah. Apa adanya saja cenderung tidak menyenangkan. Karena kebenaran itu menyakitkan. Termasuk dari pembacaan ini menyakitkan. Petrus setelah mengatakan engkau anak Allah, ya engkau Mesias anak Allah, setelah dipuji Yesus, beberapa saat kemudian dikatakan iblis. Bisa enggak itu terjadi pada kita? Sangat bisa, Petrus aja dibegitukan. Kita jangan puas dengan
teologi yang kita punya. Kita nggak boleh puas dengan pemahaman yang kita punya. Kalau Petrus saat itu dikatakan iblis, dan Petrus mati saat itu juga, kira-kira Petrus masuk surga atau masuk neraka? Ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan gereja ini, khususnya saya. Ya. Bapak Ibu, kita mulai ya. Yesus tiba di Kaisaria Filipi, sebuah daerah di utara Galilea, dekat Tirus, masih di Galilea ya. Ini sampai sejauh ini Yesus itu belum pernah ke Yerusalem loh. Belum pernah ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu memikirkan ini dengan kritis, akan muncul banyak pertanyaan. Kalau memang Yesus belum pernah ke Yerusalem, lalu Yesus dibawa iblis ke bumbungan bait Allah, gimana Pak? Nah itu, wah itu lebih rumit lagi nanti penjabarannya. Ya. Bisa saya menjelaskan, tapi nanti suatu saat, bukan sekarang ya. Bapak Ibu, Yesus tiba di Kaisaria Filipi, sebuah daerah utara Galilea. Ya, berarti Yesus masih uplek-uplek di kampung halamannya, ya di Nazaret. Nazaret itu sebuah kota kecil di Galilea. Kemudian Yesus bertanya kepada orang-orang di situ, kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus bertanya tentang anak manusia. Seorang tokoh yang dijanjikan dalam kitab Daniel. Ya. Dari jawaban murid-murid, ternyata di dalam masyarakat Yahudi sendiri terdapat banyak teori atau konsep tidak seragam, gitu maksudnya ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Mesias itu ada yang juga mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Jadi pemahaman tentang Mesias saat itu tidak seragam. Ya. Ini membuktikan belum ada perspektif tunggal yang persis atau kuat. Belum ada konsep yang benar-benar kokoh. Di masyarakat Jawa, kita pernah mendengar tentang ramalan akan datangnya Satrio Piningit. Gitu. Siapa? Ya enggak jelas. Saat itu juga seperti itu. Enggak ada kejelasan. Tapi yang paling populer, Mesias adalah tokoh politik yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Roma dan mendirikan kerajaan Daud kembali. Itu yang paling populer. Ya. Kemudian Yesus bertanya pendapat murid-muridnya sendiri yang dijawab oleh Petrus. Ya, Yesus kan bertanya, siapakah aku? Ya, menurut engkau siapakah aku ini? Dijawab oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pernyataan Petrus ini dibenarkan oleh Yesus dengan menyatakan, ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya, Petrus dengan lantang menyatakan engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ini sudah kalimat benar. Ini sudah inspirasi Bapak. Istilahnya gitu kan. Tetapi Yesus kemudian menjelaskan Mesias anak Allah yang hidup itu seperti apa. Yesus menjelaskan yang dimaksud Mesias olehnya. Yaitu seseorang yang harus menderita, memberikan nyawanya, mati dan bangkit hari ketiga. Halo Bapak Ibu. Itu Mesias versi Yesus. Yesus sudah ngomong seperti itu. Padahal dia belum pernah ke Yerusalem. Dia masih ublek-ublek di Galilea. Bagaimana yang namanya manusia bisa tahu dia harus mati disalib, mati
Apalagi bangkit hari ketiga. Ini sudah tahu loh. Ada orang yang seperti itu? Ada manusia biasa yang seperti itu? Pernyataan ini sebetulnya untuk membuktikan bahwa dia dari Allah, diutus Allah untuk mati bangkit hari ketiga. Ini sudah ditahu, sudah diketahui. Yesus tidak pernah ngomong semoga bangkit atau tidak. Bangkit hari ketiga. Itu sudah kepastian. Saya ngomong begini bukan berarti disiksa, dihukum mati, disalib, itu bukan, jangan dianggap disiksa mati itu sesuatu yang menyenangkan, ya pasti tidak. Tetap itu sesuatu yang mengerikan, tetapi Yesus sudah tahu planningnya Tuhan, planningnya Bapa. Ada enggak manusia yang yakin bangkit hari ketiga? Kalau ada orang yang ngomong tepat seperti Yesus katakan, aku akan memberikan nyawaku, mati dan bangkit hari ketiga. Wah, itu luar biasa. Enggak ada orang seperti itu. Ya, ini membuktikan bahwa Yesus dari Allah sudah tahu skenarionya, sudah tahu dia harus berbuat apa. Ya, sekali lagi, mati, disalib, itu bukan sesuatu yang enak, sesuatu yang mudah, tetap menggetarkan, tetap sakit. Ya. Tapi itu yang akan terjadi, Yesus sudah tahu. Ya. Nah, ini sambungkan, relevansikan dengan pernyataan aku Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi bukan sekedar diangkat anak, tapi benar-benar anak yang sudah tahu rencana bapaknya. Ya. Kemudian ya, Yesus menjelaskan yang dimaksud Mesias olehnya, yaitu seseorang yang harus menderita, memberikan nyawanya, mati dan bangkit hari ketiga. Namun Petrus mendengar statement Yesus, mendengar pernyataan Yesus, menolak Mesias versi ini. Mesias versi ini tidak populer. Bagi kebanyakan Yahudi, Mesias yang benar adalah seseorang yang berhasil membangkitkan kerajaan Daud. Tidak mati. Tetapi berhasil membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Itu Mesias versi Petrus. Seperti kebanyakan orang Yahudi, apalagi golongan Selot. Golongan Selot ini orang-orang yang mengangkat pedang, menunggu Mesias memimpin perang. Bapak Ibu tahu ya, orang Selot itu muncul dari Galilea. Pemimpin atau pendirinya golongan Selot namanya Yudas. Itu orang Galilea. Jadi sangat populer. Petrus tahu konsep ini. Tetapi Yesus tidak setuju. Yesus gak sependapat. Tetapi dengan segera Yesus menolak model Mesias seperti ini. Dengan mengatakan sebagai konsep iblis. Ya kita tahu ya Petrus bukan iblis. Petrus itu kan manusia, muridnya Yesus. Tetapi dikatakan iblis. Tapi kenapa Yesus mengatakan iblis? Sebab yang dikatakan oleh Petrus itu konsepnya iblis. Yesus menolak Mesias model ini dengan mengatakan itu konsep iblis. Petrus dikuasai pengertian dari iblis yang membuat manusia terbunuh hanya demi hawa nafsu politik. Saat itu orang Yahudi merindukan kerajaan Daud kembali, merindukan politik, merindukan ya kekuasaan yang dipegang oleh orang Israel sendiri. Itu politik. Gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendukung ini. Kenapa? Karena perjuanganmu model seperti ini, perjuangan politik ini, itu akan membuat kamu mati binasa. Israel itu 12 suku, 10 sudah hilang, tinggal 2 suku.
Dua suku ini kalau kamu angkat senjata perang melawan Roma, Roma itu adik kuasa. Ya sebentar selesai. Kamu pasti binasa. Tuhan gak kepingin orang-orang itu mati binasa. Sebetulnya itu, ya, secara biblika, ya, secara historis itu yang harus dipahami. Jadi Yesus sedang memperjuangkan kemerdekaan secara rohani, bukan jasmani. Kemerdekaan yang Yesus perjuangkan adalah manusia lepas dari penjajahan dosa, bukan penjajahan Roma. Halo. Bahkan sampai Yesus mau naik ke surga, Petrus tanya, kapan kau akan memulihkan kerajaan Israel? Yesus tidak jawab, kamu gak perlu tahu. Atau mungkin memang itu gak pernah akan ada. 2000 tahun sampai sekarang tidak pernah ada. Bahkan Israel yang sekarang itu bukan kelanjutan kerajaan Daud. Bukan. Itu orang-orang Israel sekarang, itu bukan Yehuda, bukan orang Yahudi sebetulnya. Tapi beragama Yahudi. Mereka itu kan orang-orang Eropa yang beragama Yahudi. Orang-orang Askenazi, keturunan Khazar. Bukan Yahudi 2000 tahun yang lalu, bukan. Lihat modelnya kan bule-bule semua. Padahal orang Israel itu modelnya Arab, modelnya itu hitam, bukan hitam ya, coklat gelap, model Timur Tengah kuno. Model Timur Tengah sekarang, Anda melihat orang Arab, seharusnya orang Israel yang mirip-mirip itu. Tapi kalau Anda lihat Benyamin Netanyahu semuanya itu kan bule-bule. Aslinya bukan gitu kerajaan Daud. Kerajaan Daud, kerajaan Israel modern bukan lanjutan kerajaan Daud, bukan. Ini gerakan Zionisme. Gerakan orang-orang yang beragama Yahudi yang penuh dengan romantika perjanjian lama. Gitu. Orang-orang Yahudi sendiri yang asli yang ada di Persia menyatakan Zionisme itu bukan kelanjutan Israel perjanjian lama, bukan. Jadi sangat salah kalau orang Kristen mendukung Israel modern ini. Salah. Bapak Ibu, bagi Yesus kisah-kisah perjanjian lama adalah bayangan atau gambaran dari rencana keselamatan Allah. Paham ya? Kisah-kisah perjanjian lama itu gambaran atau bayangan atau tipologi dari rencana keselamatan Allah. Perjanjian lama Bapak Ibu tidak bisa dipahami harafiah. Jadinya kejam, jadinya ruwet. Begitu kita memahami Israel anak Allah, maka yang lain goyim itu setengah manusia. Loh, kan jadinya rasis. Padahal itu yang dipahami orang Israel kuno. Sedangkan Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu, bahkan kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang tidak sebangsa dengan kamu. Beda. Kita baca aja yuk. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 22 coba. Apa ya? 21. Ya, 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Baik, Bapak Ibu, Yesus mengajar orang menyembah Bapa itu bukan di gunung ini, bukan di Gerisim, bukan di bait Allah Gerisim. Di Gerisim, di gunung Gerisim itu ada bait Allah, tapi bait Allahnya orang Samaria. Bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem orang menyembah Allah.
Tapi kalau perjanjian lama, orang perjanjian lama pasti namanya menyembah Allah itu di Yerusalem. Enggak pernah di tempat lain. Tapi Yesus mengajarkan bukan di Yerusalem. Nyembah itu secara roh dan kebenaran. Halo, beda ya. Perjanjian lama itu harafiah banget. Beribadah, berdoa harus di bait Allah. Kekristenan yang Yesus ajarkan tidak. Kamu bisa berdoa di mana saja. Berdoa di kebun, berdoa di kamar, berdoa di sungai, berdoa di danau, silahkan. Yang penting hidupmu benar dan kudus. Jadi gak bisa perjanjian lama dipahami harafiah. Kalau dipahami harafiah ya berita berarti harus ke Yerusalem. Tuhan Yesus tidak ngajar seperti itu kok. Bahkan Yohanes Yesus ngomong, robohkan bait Allah ini. Wah itu kalau bagi Yahudi, tidak boleh, itu penghujatan. Robohkan bait Allah ini. Akan kubangun 3 hari, maksudnya dia, dirinya. Bapak Ibu, bagi Yesus kisah-kisah perjanjian lama adalah bayangan, gambaran dari rencana keselamatan Allah. PL harus dipahami secara rohani, bukan jasmani. Kita jadi rasis, kita jadi agamawi kalau memahami perjanjian lama secara jasmani. Kalau Yesus Tuhan kita, ya ayo nurut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, dari kisah ini kita harus bisa mengambil pesan pentingnya. Antara lain, yang pertama, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Betul ya? Jadi setelah Petrus mengatakan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus memuji, benar Petrus itu dari Bapa. Dan Yesus mengatakan, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak menguasainya. Nah ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Dalam kalimat ini Yesus menyatakan kepada Petrus secara khusus, namun umum untuk murid-murid yang lain. Jadi bukan cuma Petrus saja di situ, ada murid-murid yang lain. Dan kepada mereka Yesus mengatakan akan mendirikan jemaat. Ya, Tuhan akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang, bukan di atas Petrus loh. Kalau di atas Petrus, 12 muridnya yang lain ngapain? Ya, di atas batu karang ini sebuah simbolis dari sebuah kalimat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, jemaat atau gereja berdiri seharusnya didasari pengertian yang benar, bahwa Yesus anak Allah yang diutus menyatakan Allah yang benar dan apa kehendaknya bagi manusia. Kalau gereja berdiri dari pengertian yang salah, semua bisa ngomong Yesus itu Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi untuk apa dia hadir? Banyak gereja tidak sama loh. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi menurut Petrus, seharusnya Mesias mendirikan kerajaan Daud. Enggak mati di salib. Langsung Yesus mengatakan, engkau iblis. Maksudnya apa? Mesias, anak Allah yang hidup itu betul. Tetapi maksud keberadaan Mesias, apa tujuannya itu juga harus betul. Ya. Gereja atau jemaat berdiri seharusnya didasari pengertian yang benar. Yesus anak Allah yang diutus menyatakan Allah yang benar dan apa kehendaknya bagi manusia. Yaitu keselamatan jiwa atau kemerdekaan dari dosa. Bukan politik. Ini harus benar. Semua orang bisa ngomong Yesus, Mesias, anak Allah yang hidup. Semua orang bisa ngomong Yesus Tuhan. Tapi tidak ngerti Yesus Tuhan tujuannya hadir di bumi ini buat apa.
itu iblis. Benar enggak? Kan cara berpikirnya begitu. Bapak Ibu, Yesus hadir menyatakan Allah yang benar dan apa kehendaknya bagi manusia. Ini inisiatif Allah agar manusia bisa mengenal Allah. Sebab tidak ada seorang pun bahkan nabi memahami Allah yang benar-benar tepat, presisi, tidak ada. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, tidak ada seorang pun mengenal Allah, termasuk nabi-nabi. Tidak ada seorang pun memahami Allah dengan presisi, termasuk nabi-nabi. Itu sebabnya anak Allah harus hadir ke dunia, supaya manusia mengerti kehendak Allah, supaya manusia mengerti maunya Allah, tujuannya apa. Ini mau menyatakan tujuanmu Petrus mendirikan kerajaan Daud itu tidak tepat. Karena tujuan Allah adalah keselamatan jiwa manusia, bukan keselamatan sebuah bangsa. Bukan kerajaan Daud yang sedang dibela Allah, tetapi manusia, jiwa manusia itu yang sedang dibela Allah. Tidak mengerti ini, iblis kamu. Konsepmu konsep iblis yang membuat manusia binasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mendirikan jemaat yang dimaksud itu bukan gedung atau lembaga peribadatan, jelas. Ya, gereja yang dimaksud Tuhan Yesus bukan bait Allah atau sinagog. Karena tadi jelas Yohanes 4 ayat 23, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Enggak perlu gedung. Baik bait Allah maupun sinagog enggak perlu. Gedung gereja sebetulnya enggak perlu. Ya. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah komunitas orang-orang yang mau diperintah anak Allah sebagai Mesias untuk menghadirkan suasana pemerintahan Allah di bumi. Itu maksud gereja. Maksud gereja atau maksud jemaat, maksud komunitas percaya ini dibentuk Tuhan supaya komunitas ini menghadirkan suasana kerajaan sorga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau gereja isinya gontok-gontokan, ribut, cari panggung sendiri, senggol-senggolan, sikut-sikutan, rusak itu gereja. Di sini tidak ada ya, di tempat lain. Ya, terjadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengerti tujuan gereja diadakan supaya orang percaya punya komunitas yang mau mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Maka komunitas ini menjadi komunitas yang menerangi sekelilingnya. Itu loh orang Kristen. Itu loh komunitas yang bagus. Itu loh komunitas yang baik. Bukan masalah ritual. Bukan megah-megahan gedung gereja. Tetapi dari komunitas ini orang bisa melihat kasih Allah. Nah, itu yang penting. Bapak Ibu, yang nomor 2 sekarang. Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Betul ya? Jadi kalau ada pertanyaan, Yesus tidak pernah ngomong dia Tuhan, Yesus tidak pernah ngomong dia Allah. Ya memang. Kalimat ini kan jelas menyatakan supaya murid-muridnya enggak usah memberitahu kepada siapapun bahwa dia Mesias, dia dari Allah, dia diutus Allah. Jangan memberitahukan. Yesus melarang. Jadi kalau ada tetangga, mana buktinya Yesus Tuhan? Yesus tidak pernah ngomong dirinya Tuhan. Ya memang tidak pernah karena dia melarang. Dia nggak perlu tahu, dia nggak perlu itu, gitu ya. Dia nggak perlu cari panggung.
Bagi Yesus, Mesias adalah utusan, hamba Allah. Sehingga tidak perlu cari panggung untuk menyombongkan diri. Seharusnya begitu. Bagi dia hadir ke dunia untuk melayani Allah saja. Ya. Apalagi Bapak Ibu, jika konsep Mesias yang disalahpahami, yang berkembang, hal ini akan menimbulkan kegaduhan. Kalau Yesus ngomong dia Mesias, ini akan menimbulkan kegaduhan. Akan banyak orang mengangkat dia jadi raja untuk memulai pemulihan kerajaan Daud. Ini berarti pemberontakan terhadap kekaisaran Roma. Yesus melarang, jangan ngomong-ngomong ya. Karena Yesus tidak mau populer. Karena kalau Yesus populer dan dia diangkat jadi raja penerus Daud, ini berarti menabuh genderang perang dengan Roma. Ini yang dihindari Yesus. Bukan itu tujuanku hadir. Ya, bukan itu tujuan Yesus hadir. Akan ada banyak korban tewas akibat perang. Jika sampai Yesus jadi raja. Secara politik. Jelas ini kontraproduktif. Karena Yesus hadir untuk menciptakan kasih. Untuk menciptakan keadilan, suasana kerajaan sorga. Masyarakat kerajaan sorga. Gereja ini kelak akan dibawa Tuhan ke kerajaan sorga. Jadi belajarlah hidup damai di sini. Kelak kamu tak bawa ke kerajaan Bapakku. Itu tujuan Yesus. Bukan menang perang di Yerusalem, bukan menang perang di Yudea. Tidak. Tidak pernah. Kita baca yuk. Matius 21 ayat 8 sampai 9. Matius 21 ayat 8 sampai 9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang. Berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, paham enggak kalau sebetulnya peristiwa ini pada saat Yesus masuk Yerusalem, orang Hosana, Hosana. Itu maksudnya apa? Mereka tahu ini keturunan Daud. Mereka berharap keturunan Daud ini memulihkan kerajaan Israel. Halo. Bapak Ibu, ini adalah sorakan salah paham. Sorakan karena ketidakmengertian kehadiran Yesus untuk apa. Mereka mau menjadikan Yesus Raja Israel. Padahal Yesus tidak mau melakukan itu. Dan benar Bapak Ibu, saat Yesus tidak segera menyatakan kerajaan Israel, 1-2 hari kemudian Yesus disalib, mereka menjadi kecewa. Ngapain punya keturunan anak Daud kalau tidak mau jadi raja? Salibkan dia. Itu. Sorak-sorai karena tidak mengertian. Ini. Kita baca sekarang, Matius 27 ayat 29. Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, Salam hai Raja orang Yahudi. Ya, Bapak Ibu, tuduhan Raja orang Yahudi itu disematkan pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengaku anak Daud, tetapi gak mimpin perang. Tetapi gak memimpin perjuangan melepaskan bangsanya. Maka dia diberi mahkota. Ini bentuk penghinaan. Ini loh kamu yang ngomong raja orang Yahudi, tapi tidak ngajak perang. Tapi tidak berani mengangkat senjata.
Sebetulnya ejekan ini kan supaya Yesus menyatakan kuasanya, kuasa ilahinya dengan mengalahkan Roma. Tapi Yesus tidak lakukan itu, karena memang itu bukan tujuan. Orang-orang Yahudi mendorong dia sampai batas paling ekstrim. Kalau kamu anak Daud seharusnya kamu memimpin perang. Kalau enggak mati sekalian. Intinya begitu. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi termasuk Yudas, itu sebetulnya bukan tidak mencintai Yesus. Tetapi lebih ingin Israel itu segera melawan Roma. Kalau kamu Yesus anak Daud, harusnya kamu melawan Roma. Didoronglah Yesus masuk ke penderitaan, ke salib. Siapa tahu dengan kepepet, dia melakukan mujizat, dia melakukan kuasa untuk mengalahkan Roma. Itu loh. Tetapi sampai detik terakhir Yesus mati, enggak terjadi. Yesus tetap enggak melawan Roma. Itu sebabnya Yudas, aduh, aku berdosa. Dia mati bunuh diri. Tujuannya Yudas sebetulnya bukan untuk menyalibkan Yesus. Supaya mendesak Yesus segera menyatakan kuasa menang perang melawan Roma. Nah konsep ini tidak konsepnya Yesus. Konsep ini bukan konsepnya Yesus Bapak Ibu. Yesus tidak ingin manusia binasa sia-sia. Karena pengharapan yang salah. Saya ulangi. Yesus tidak ingin manusia saat itu binasa sia-sia karena pengharapan yang salah. Ya, pengharapan orang Yahudi mendirikan kerajaan Daud itu salah. Itu sebabnya Yesus menasehati. Ya, itu sebabnya pada saat Yesus hidup, Yesus pernah menasehati agar pengikutnya lari ke gunung jika Mesias palsu itu datang. Sebab kalau Mesias palsu itu datang, dia akan membawa perang, dia akan ngajak perang. Dan ini akan membawa bencana besar. Yesus tidak mau orang mati. Matius 24 ayat 15 sampai 16. Matius 24 ayat 15 sampai 16. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ya, ini nubuatan Yesus. Kelak Yerusalem akan dikepung. Ya, dan banyak orang mati gara-gara Mesias palsu ngajak perang Roma. Tahun 70 Yerusalem dikepung Roma dan dihancurkan. Ya mati semua. Orang-orang Kristen lari ke gunung. Kenapa orang-orang Kristen lari ke gunung? Dia dengar perintah Yesus. Bukan orang Kristen mengkhianati ibu Yahudinya. Bukan. Orang Kristen lebih percaya Yesus Tuhannya. Nurut sama Yesus. Kamu jangan mati sia-sia ya. Kalau ada Mesias palsu yang ngajak perang, kamu lari ke gunung. Gak bakal menang. Intinya begitu loh. Yesus sudah melihat itu. Bapak Ibu, tanpa memahami ini, kita tidak ngerti ikut Yesus itu mau apa. Seringkali gereja orang Kristen berpikir, ya, seringkali orang Kristen berpikir, Yesus Tuhan, Maha Dahsyat, menang perang, mengalahkan segalanya. Bukan itu loh tujuan kehadiran Yesus. Bukan untuk menang-menangan. Halo Bapak Ibu. Gak usah menang-menangan, gak usah sok-sokan. Wah di gereja Tuhan, dibela Tuhan. Petetang-peteteng jalan di kampung, akhirnya gereja dikerutuk orang kampung. Salah sendiri. Kan banyak orang Kristen kayak gitu. Bapak Ibu, kita harus sadar ini. Yesus gak mau. Ya, Yesus gak mau populer. Kekristenan juga gak perlu menjadi populer. Seolah-olah aku orang Kristen, anak raja, pasti diberkati, kaya raya, mati masuk surga. Jor-joran, menang-menangan sama agama lain, itu gak penting.
itu enggak dibutuhkan. Bukan itu tujuan Yesus. Yang ketiga, Petrus memahami Yesus adalah Mesias anak Allah. Tetapi salah memahami tujuan Mesias yang benar. Betul ya? Yang Yesus maksud yaitu Mesias yang menderita. Mesias yang aku maksud bukan Mesias yang menang perang melawan Roma. Tapi yang Yesus maksud adalah Mesias yang menderita, memberikan nyawanya, mati dan bangkit pada hari ketiga. Mesias versi Yesus adalah Mesias penggenapan Yesaya 53 dan Daniel 9 ayat 24 sampai 26. Nanti silakan Anda cari sendiri. Itu Mesias Yesus, Mesias yang menderita. Ini berarti bisa diartikan mengakui Yesus Tuhan bukan berarti memahami maksud dan tujuan Yesus secara benar. Halo Bapak Ibu. Paham enggak maksudnya? Orang bisa menyebut Yesus Tuhan, tapi tidak pernah tahu tujuan Tuhan hadir di dunia ini apa, enggak tahu. Ngertinya cuma Yesus Tuhan. Langsung dianggap bertobat, jeder. Itu belum bertobat karena kamu enggak ngerti apa-apa. Aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lahir baru. Itu belum lahir baru karena pola pikirmu masih lama. Konsep-konsepmu tentang Tuhan salah. Ya. Seseorang bisa Bapak Ibu memahami judul, baca judul sebuah buku gampang. Tetapi tidak pernah bisa memahami isi buku. Banyak buku-buku bagus, tapi orang baca judulnya tok. Maksimal daftar isi. Tapi tidak pernah mengerti isi buku itu. Sama dengan itu. Orang Kristen ngertinya Yesus Tuhan. Tapi nggak pernah tahu Yesus Tuhan itu ke dunia ini, lahir ke dunia ini, diutus ke dunia ini untuk apa. Nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Seorang bisa memahami Alkitab sebagai firman Allah. Tetapi tidak paham firman itu apa, bagaimana, dan untuk apa, nggak paham. Ini kan konyol. Makanya sebagai orang Kristen kita jangan suka isinya garis besarnya tok. Jangan. Yang penting berbuat baik Pak. Loh, nggak bisa. Berbuat baik seperti apa? Kamu berbuat baik pun belum tentu masuk surga. Kalau hatimu busuk. Dari fakta ini, kita harus belajar lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jika tidak mau seperti Petrus yang dikatakan sebagai iblis. Mau enggak kita dikatakan iblis? Tuhan, aku percaya Engkau Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi pengertian-pengertian salah. Lalu Yesus ngomong, kamu iblis. Loh, salahku apa? Halo, bisa enggak? Bisa terjadi lah Petrus begitu kok. Ngaku Yesus Mesias, anak Allah yang hidup tapi dikatain iblis. Kenapa? Karena enggak mengerti Mesias seperti apa, tujuannya apa, maunya bagaimana, enggak paham. Bapak Ibu, dari fakta ini kita harus belajar sungguh-sungguh jika tidak mau seperti Petrus dikatakan sebagai iblis. Kita harus paham Bapak Ibu, setengah kebenaran bukan kebenaran. Kebenaran itu utuh. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Misalnya, ya yang banyak di gereja-gereja dewasa ini. Banyak dipahami Yesus datang untuk membuat mujizat, untuk menolong manusia secara instan. Betul? Banyak gereja-gereja itu yang digembar-gemborkan. Yesusku luar biasa. Apanya yang luar biasa? Jelas tidak demikian. Mujizat dikatakan diadakan sebagai tanda bahwa juru selamat sudah datang. Tapi fokusnya bukan mujizat atau pertolongan instan. Yesus melakukan mujizat, betul. Yesus menolong secara instan, betul. Tetapi itu bukan fokus. Mujizat itu tanda supaya orang mengikuti dia. Ajarannya lah yang harus didengar. Ajarannya yang mendewasakan atau menyempurnakan jiwa. Itu lebih penting. Apa artinya 10 orang buta disembuhkan Yesus, mati masuk neraka semua. Buat apa?
Orang lumpuh dibangkitkan, bisa berjalan. Lalu mati masuk neraka, buat apa? Jadi mujizat itu memang dilakukan Yesus. Tujuannya apa? Supaya orang yang disembuhkan itu mau melihat Yesus. Ini loh juru selamat. Aku harus ikut dia, mendengar ajarannya dan berubah. Tujuannya kan itu. Jadi tujuan Yesus hadir bukan mujizat itu sendiri. Jika kehadiran Yesus hanya mujizat, hanya untuk mujizat, hanya untuk pertolongan instan, maka jiwa orang percaya tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu harus dilalui melalui penderitaan. Dikit-dikit ditolong, maka jiwa orang itu tidak akan pernah dewasa. Bapak Ibu, kalau kita amati Allah diam saat Yesus disalib. Kenapa? Sebab Allah ingin menyempurnakan anaknya. Dia ingin anaknya Yesus dewasa. Benar-benar mandiri, melakukan karya keselamatan sendiri. Bapak Ibu, anak selama dompleng orang tua tidak akan pernah dewasa. Suatu saat anak itu harus keluar dari orang tua supaya mandiri, supaya dewasa. Kalau anak itu dekekep terus sama orang tua, kapan pernah dewasa? Tidak bisa. Karena orang tuanya selalu ambil alih. Salah dikit dibenerin, susah sedikit dibela, dibantu. Kapan bisa dewasa? Enggak bisa. Kita baca yuk. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya. Menyempurnakan Yesus ini dengan penderitaan. Kalau Yesus tidak menderita di salib, dia enggak dewasa, dia enggak sempurna. Manusia juga begitu. Manusia itu harus menderita supaya dewasa. Dia harus berusaha. Puji Tuhan, Tuhan tolong ada mujizat. Kalau tidak ada, jangan ditunggu. Carilah jalan keluar sendiri. Berupayalah, berjuanglah. Karena kamu sedang didewasakan. Halo. Itu. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Begitu Yesus melalui penderitaan sendiri tanpa ada Allah mendampinginya, dia sempurna. Dengan demikian, Yesus bisa menjadi pokok keselamatan. Yesus tidak akan pernah bisa jadi pokok keselamatan karena kalau dia selalu dibantu orang tuanya, selalu dibantu bapaknya. Yesus memberi teladan manusia, hai manusia, ayo kamu berjuang, ayo kamu mandiri, ayo kamu maksimal dalam hidupmu. Jangan bergantung pada mujizat. Aku menyelesaikan tugas Bapak. Kamu harus bisa menyelesaikan tugas Bapak. Tidak selalu dikatrol. Kalau jadi murid selalu dikatrol, enggak pinter-pinter. Buktinya itu lihat banyak anak banyak anak SMP, SMA, tambah-tambahan perkalian enggak paham sampai sekarang. Kan aneh. Kenapa? Ya karena dikatrol. Pinter enggak pinter, berapapun angka di rapotnya pasti naik. Itu kan ngaco, kurikulum ngawur tuh. Kebijakan aneh itu. Anak sekolah harus naik. Kan dulu enggak. Dulu kalau goblok kan enggak naik. Lah sekarang naik. Jadinya SMA ditanya. Itu. Kang Dedi itu. Sekian kali sekian berapa? Enggak ngerti. SMA loh Bapak Ibu. Itu karena dikatrol terus. Tuhan gak ingin kita
dikatrol terus jadi seperti itu. Pada saat kita percaya mula-mula gitu ya, kita dikasih mujizat. Tambah lama tambah rohani bertumbuh, mujizat semakin tidak ada. Bahkan semakin dewasa kita, kesannya Tuhan diam. Bukan Tuhan cuek, tapi Tuhan ingin anak kita dewasa. Nah bayangkan anak kita Bapak Ibu udah dewasa masih, papa mama aku butuh mobil, belikan dong. Loh padahal sudah umur 30, masih belum bisa kerja. Bukan kita enggak mau belikan dia mobil, tetapi ngenes enggak, punya anak enggak bisa beli mobil sendiri. Ngenes. Ada yang senang? Orang tua senang-senang aja ngasih anaknya bantuan. Tetapi kalau setiap bulan minta, enggak kerja maksudnya minta terus. Apa senang kita? Ini anak kekanak-kanakan, enggak mau dewasa, selalu dibantu orang tua. Mikir enggak kalau aku mati anakku tuh hidup apa enggak? Kalau enggak dewasa. Halo, Allah juga seperti itu Bapak Ibu, ingin kita dewasa. Misalnya yang lain, banyak terjadi di gereja mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang memberkati secara jasmani. 30, 60, 100 kali lipat. Dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya secara materi. Ini kan ajaran ngawur. Jelas ini bukan Tuhan jelas ini bukan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita kaya dalam arti karakter ilahi. Dia mati untuk kita supaya kita penuh karakter ilahi seperti dia yang memberi contoh mati buat kita. Yesus ingin kita kaya dalam karakter ilahi, limpah dengan kebaikan, sehat secara rohani. Itu tujuan Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tuhan gak ingin Bapak Ibu, tujuan kita jadi percaya Yesus, hanya untuk jadi kaya, mengepang-epang rambut, seperti dulu banyak gereja, jam bulan, antingnya panjang, kriwil-kriwil. Tuhan gak senang itu. Yang Tuhan harapkan kita ini, apa? Manusia batininya yang dihias. Roh lemah lembut, roh tentram. Ini loh yang berharga di mata Allah. Enggak dikit-dikit gelisah, uangku habis. Ngutang kemana ya? Loh, kamu belum usaha, belum berdoa, kok sudah mikir utang? Bapak Ibu, ayo. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan, kita juga harus tahu Tuhan Yesus itu hadir buat apa. Jangan sampai salah paham, lalu dikatain iblis. Lah kan konyol. Lu Tuhan aku ikut engkau, kok dikatain iblis? Kalau enggak mau seperti itu, ya ayo belajar benar-benar tujuannya apa. Bapak Ibu, jemaat diadakan dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi masyarakat kerajaan sorga. Dengan belajar memiliki karakter anak Allah dalam pemerintahan Allah di bumi. Di bumi ini Bapak Ibu kita diajar, dibiasakan hidup dalam pemerintahan Allah. Supaya besok kita kalau di sorga enggak nganeh-aneh. Supaya kita terbiasa hidup dalam pemerintahan Allah. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam percaya, hidup dalam pengucapan syukur. Itu karakter yang Allah inginkan dalam diri manusia. Bukan sekarang. Enggak taat, enggak percaya, suka gelisah. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu dasar jemaat, itu dasar gereja didirikan. Yesus Tuhan, Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Tujuannya keselamatan jiwa, jelas. Perkara kita kaya,
atau kita hidup sederhana, itu bukan masalah. Yang penting kita kerja keras, kalau diperkaya puji Tuhan, kalau hidup pas-pasan ya puji Tuhan, yang pasti kalau orang benar tidak mungkin kekurangan. Amin. Cuma itu aja, Tuhan pasti pelihara kok, supaya kita sampai ke langit baru, bumi baru. Amin.